tidak sabar itu adalah suatu perilaku buruk. Orang sering membenarkan, Pak. Ketika dalam kondisi mau ke kantor, waktu mepet, kemudian kita ngebut, wes, kita sering membenarkan diri. Lah aku ngejar waktu kok. Pertanyaan yang pertama, sabar itu ada batasnya atau enggak? Tanya ibu-ibu yang di belakang, sabar itu ada batasnya enggak? Enggak. Gimana Bu? Tak terbatas. Kalau bapak-bapak, sabar itu ada batasnya enggak? Enggak. Ada. Oke, yang jawabannya ada, penjelasannya apa Pak? Kalau mau dijawab sabar itu ada batasnya benar, tidak ada batasnya juga benar. Dua jawaban itu benar Pak. Sabar tidak ada batasnya, betul. Sabar itu betul, tidak ada batasnya. Karena Allah juga memberi balasan bagi orang yang bersabar tidak ada batasnya. Jadi orang yang bersabar itulah yang Allah akan memberikan balasan yang tiada terbatas. Coba kita baca surat Az-Zumar ayat 10. Monggo saya tuntun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Orang yang bersabar itu gak ada batasnya karena balasannya juga tak terhingga Pak. Tapi juga ada orang yang berpendapat seperti ini. Saya diskusi dengan seorang tokoh. Dia mengatakan sabar itu ada batasnya. Saya langsung nyanggah juga Bu, maaf. Ya ora no. Sabar ini gak ada batasnya tuh. Oh no Mas, sabar ini. Sabar itu ada batasnya, yaitu sabar level di atasnya. Jadi sabar itu kayak berkelas-kelas gitu loh. Oh sabar kelas ini. Ini batasannya sini. Apa dia naik ke sabar berikutnya. Jadi sabar itu dibuat seperti grade-grade. Ada orang itu sabar dalam hal ini sabar, tapi dalam hal lainnya dia belum sabar. Nah, itu namanya kalau sudah harus meningkat ke sabar level, artinya namanya tingkatannya sabar yang ini di bawah ini, batasnya adalah level di atasnya. Ini nanti naik lagi level di atasnya, karena sabar itu memang dari hari ke hari harus ditingkatkan. Kenapa sih orang nggak sabar? Punya keinginan yang berubah-ubah, artinya tidak fokus. Pengen iki. Kita itu kalau kepinginan memang bisa macam-macam Pak. Salah satu hal yang menjadikan tidak bersabar itu keinginan yang berubah-ubah, tidak terkontrol Pak. Mahatma Gandhi itu pernah ngomong seperti ini Bu. Dunia dengan segala isinya, sumber dayanya, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia seluruh dunia ini. Tapi dunia ini dengan segala isinya ini tidak cukup memenuhi keinginan satu orang saja. Jadi satu orang itu keinginannya itu macam-macam Pak. Yang pertama yang menjadikan orang tidak bersabar adalah punya keinginan yang berubah-ubah dan tidak terkontrol. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu sering juga ada keinginan sesaat. Apalagi kalau kita punya uang Pak. Ketika kita di toko, di supermarket, di online shop, harus bisa mengendalikan diri. Ketika kita pengen sesuatu, walaupun kita punya uang, harus kita kontrol ini keinginan atau kebutuhan. Yang namanya menahan diri itu bukan hanya orang nggak punya uang Pak. Orang nggak punya uang mau beli, menahan diri. Tapi kalau orang punya uang berkecukupan pun harus dikendalikan diri. Yang namanya boros itu tidak selalu membeli barang yang mahal Pak, tapi kadang-kadang membeli barang yang murah tapi kurang bermanfaat. Tapi kita beli barang yang mahal, tapi manfaat untuk kita, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk lingkungan, itu bukan pemborosan. Jadi pemborosan itu bukan masalah kecil atau besar, tapi apakah itu sebuah kebutuhan
atau sebuah keinginan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini yang sering menjadikan orang tidak bersabar adalah keinginan yang berubah-ubah. Makanya kalau kita itu sholat itu kan sebenarnya belajar konsentrasi, Pak. Ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, itu kita sedang fokus pada satu titik. Yang kedua, yang menjadikan orang tidak bersabar apa? Mudah terpengaruh oleh omongan orang lain atau terprovokasi. Suara orang lain itu boleh kita dengarkan, Pak. Tapi masalah penerapan dalam kehidupan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau ada tetangga beli ini, beli itu memang dia butuh, ya udah. Kita belum butuh kok. Kita nggak usah membeli karena orang lain membeli. Tidak usah harus memiliki, orang lain memiliki, tidak harus sama, Pak. Kalau kita pengen bisa bersabar dan hidup kita tentram, jangan mudah terprovokasi oleh omongan atau situasi orang lain. Apalagi era sosial media ya, kita itu fokus pada apa yang kita miliki, apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin orang lain nggak memprovokasi, tapi justru kita sendiri yang merasa terprovokasi, Pak. Yang ketiga, yang menjadikan orang itu tidak sabar adalah tidak menyadari bahwa tidak sabar itu adalah suatu perilaku buruk. Orang sering membenarkan, Pak. Ketika dalam kondisi mau ke kantor, waktu mepet, kemudian kita ngebut, wes. Kita sering membenarkan diri. Lah aku ngejar waktu kok. Makanya kalau kita itu bepergian, kecuali memang kondisinya memang kita tidak bisa milih, Pak. Kalau kita bisa milih, sekarang kan kita ada Google Map, Pak. Oh, saya mau ke Jogja, saya mau ke Semarang, saya mau ke mana gitu. Kan bisa kita atur waktunya, kita bisa lihat waktunya. Sekarang kan kita bisa hitung, Pak, saya mau ke Semarang, saya mau ke Demak, itu kan kita bisa lihat di Google Map berapa waktunya. Jangan dibiasakan kita itu dengan waktu yang mepet. Jadi kalau kita itu berangkat ke suatu tujuan dan kita itu melonggarkan waktu, akan banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Satu, ngalah dengan orang lain. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang menghambat, kita tidak muring-muring. Ketika ada sesuatu yang tiba-tiba, kita juga bisa menghandle. Saya pernah ketika jemput anak saya di SMP Mujahidin itu, parkir di sebelah barat Juple. Kemudian saya mau balik itu, Pak, ternyata kan jalannya padat tuh, Pak. Susah kita membuka kendaraan dari arah timur, susah. Ada truk itu yang berhenti, Pak. Jadi ketika saya sudah lama banget nunggu mau membuka jalan mau nyebrang ke utara itu susah banget, Pak. Mobil tuh rapat banget. Ketika ada satu sopir yang berhenti, Pak, memberi kesempatan, bagi saya itu sangat berharga. Oh, ternyata berbuat baik itu enggak sulit ya. Tentunya saya yakin bahwa sopir itu tidak kesusu, Pak. Nek kesusu nggak mungkin ngalah. Kalau kita itu waktunya mepet, mesti ketika ada orang nyebrangnya dadak kita mesti marah. Sering orang membenarkan diri tidak bersabar, apalagi kalau di jalan raya itu dengan alasan aku kesusu. Bagaimana amalan-amalan untuk melatihkan kesabaran kita? Yang pertama, meniatkan apapun yang dilakukan itu karena Allah. Jadi mereview lagi, memperbarui lagi niat kita. Niat kita karena apa? Kalau karena Allah, apapun yang kita lakukan akan mendatangkan keuntungan. Mari kita baca bersama-sama surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Shadaqallahul azim. Innallaha ashtara, Allah itu membayar, Allah itu menggaji, Allah itu mengganti minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, diri mereka. Apapun yang mereka lakukan, kalau mereka itu karena Allah, karena iman, akan diganti.
Wa amwalahum, dan harta mereka, yaitu yang malam hari ini Pak Lasono dan keluarga dengan hartanya itu akan diganti. Bi anna lahumul jannah, dengan pahala yang maksimum, yaitu surga. Kalau kita kerja dengan manusia itu kan upah minimum, UMR. Allah itu akan mengganti, akan membayar apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, baik itu diri mereka, apapun. Yang kedua, harta mereka dengan pahala, dengan balasan sampai yang maksimal, yaitu surga. Artinya memang apapun yang dilakukan, kalau itu karena Allah, tidak ada yang rugi, Pak. Jadi kalau kita itu marah, karena orang marah karena kecewa, itu segera kita kembalikan kepada Allah, Pak. Karena apapun di hadapan Allah itu baik kalau kita orang yang beriman, Pak. Jadi misalnya saya pengen berusaha dapat A gitu, sudah berusaha, ikhtiar, berdoa, dapat A kok enggak, kok dapatnya B. B itu juga akan menjadi yang baik kalau dia percaya, iman kepada Allah. Tidak ada kata sia-sia. Apapun yang terjadi, reaksi kita yang pertama adalah kembalikan kepada Allah. Bahkan saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, menjalankan puasa sunnah. Jelaskan, puasa itu mengajarkan kepada kita menunda keinginan. Salah satu kesabaran itu kan menunda keinginan. Besok kita puasa Asyura. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran itu memang mengajarkan kesabaran, Pak. Karena kan dalam Al-Quran harus ada panjang pendeknya. Ada yang panjang banget, ada yang panjang biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada yang panjang banget, ada yang panjang biasa. Lalu kita ngomong kan nggak harus saya harus makan, kemudian tidur, kan enggak. Tergantung kita, saya harus makan dan tidur. Tapi kadang-kadang kalau ketika kita saya belum makan. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, kita harus ikuti kaidahnya, ketukannya harus sabar. Membaca Al-Quran dengan tartil itu akan melatihkan kesabaran kita. Apa nek pas belajar salah kira gune bola bali. Ulaika. Ulane dawa. Membaca Al-Quran yang tartil itu akan mengajarkan kesabaran. Ada juga yang mengatakan membaca Al-Quran di waktu sepertiga malam terakhir itu akan lebih bisa masuk ke hati kita, Pak. Makanya kalau kita sholat tahajud, kemudian ada waktu, sempatkan untuk membaca Al-Quran juga. Itu akan lebih masuk. Yang keempat, berzikir, sudah jelas. Zikir itu akan menenangkan hati. Kemudian yang terakhir, mencontoh para nabi yang ulul azmi terutama. Kalau kita membaca kisah itu kan kita jebulno permasalahan saya itu tidak seberat Nabi Ibrahim ya. Ibunya Nabi Musa, ada ancaman untuk semua anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Ibunya Nabi Musa kan bingung tuh Pak, kayak piye. Justru solusinya itu di luar nalar, Pak. Masukkan dalam box, kemudian dikelekke. Digelek-gelek kalian lanang bulan itu copot boyo ya Bu ya. Itu kan tidak masuk akal, Pak. Tapi ternyata memang di situ jalan keluarnya. Justru dia itu mendekat ke bahaya secara fisik, tapi ternyata Allah melindungi dengan cara itu. Jadi kita itu kalau dalam kehidupan itu ada masalah, jangan pernah mengatakan mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin di hadapan Allah. Allah punya cara. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Kenapa menolong Nabi Ibrahim dengan tidak menurunkan hujan yang lebat sehingga apinya bisa, atau dengan gempa, tapi justru langsung ditembak ke apinya. Ya naru kuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin. Lalu ditembak oleh Allah apinya. Yang kayaknya itu sumber bencana, kalau Allah berkehendak itu menjadi sumber kita kenyamanan atau pertolongan. Jadi jangan sampai kita takut dengan suatu berlebihan. Mari kita melatihkan sabar dengan satu, meniatkan apapun yang kita lakukan karena Allah. Kemudian yang kedua, menjalankan puasa sunnah. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil.
Yang berikutnya adalah berzikir, dan yang terakhir kita banyak membaca ibrah atau kisah para nabi, para ulama. Mereka itu dapat ujian yang sedemikian berat, tapi mereka sabar dan diganti dengan kebahagiaan dalam waktu yang sangat panjang. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.